Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari program Studi Manajemen Pendidikan Islam kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Langsung saja kita beralih ke materi. Pertama dari kelompok 1 tentang pengantar akuntansi dan perusahaan. Pengantar akuntansi dan perusahaan. A. Pengertian akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Kegunaan akuntansi adalah agar informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan pengguna dalam penilaian dan pengembalian keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan keputusan ekonomi. Adapun kegiatan-kegiatan akuntansi meliputi 1. Mengidentifikasikan dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pembalian keputusan, memproses data yang bersangkutan, kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan. Memproses data yang bersangkutan, kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan, mengkomunikasikan informasi pada pemakaian laporan. C. Peranan etika dalam bisnis. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika berkarakter individu, budaya, perusahaan, hukum, dan penekanan. D. Persamaan akuntansi. Aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas pemilik aset. Aset kewajiban sama dengan ekuitas pemilik. Baik, saya akan melanjutkan materi kelompok kedua, pengertian analisis transaksi. Analisis transaksi adalah tahap pertama dari siklus akuntansi, adalah mempelajari tentang transaksi dan menentukan pengaruhnya terhadap elemen-elemen laporan keuangan. Hasil dari analisis transaksi dicatat dalam buku jurnal, kemudian diposting di akunnya ke dalam buku besar. 1. Sistem berpasangan dan persamaan akuntansi. Ragam transaksi dibagi menjadi 5, yaitu A. Transaksi dengan pemilik, B. Transaksi dengan kreditor, C. Transaksi dengan pelanggan, D. Transaksi dengan pemasok, E. Transaksi dengan penyediaan nilai tambah. B. Karakteristik suatu akun. A. Setiap akun mempunyai judul. B. Sisi kanan adalah akun debit. C. Sisi kiri adalah akun debit. 2. Jurnal. Jurnal adalah semua transaksi keuangan suatu badan usaha ataupun organisasi yang dicatat secara kronologis dan bertujuan untuk pendapatan, termasuk di dalamnya nama-nama transaksi, baik yang mempengaruhi atau pengaruhi, dan waktu transaksi berjalan. Proses pencatatan ini disebut jurnal, dikenal juga sebagai buku pemasukan utama. 3. Jurnal dibagi menjadi 2, yaitu 1. Jurnal umum, 2. Jurnal khusus. C. Pengertian neraca saldo adalah daftar dari saldo-saldo pemikiran di buku besar pada suatu saat tertentu. Baik, saya akan membacakan materi kelompok 3. Pengertian jurnal. Jurnal penyelesaian suatu proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode. Akuntansi jurnal. Penyelesaian dapat didasarkan perolehan data hasil informasi penyelesaian akhir periode. B. Konsep dasar penyelesaian berbasis akural. Dalam akuntansi, akural dicatat dalam laporan laba rugi pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. Sebagai contoh, pendapatan dilaporkan saat jasa telah diberikan kepada pelanggan. Konsep jurnal. Penyelesaian akuntansi berbasis kas. Meskipun penyelesaian akuntansi berbasis kas menggunakan akuntansi berbasis akural. C. Fungsi dan tujuan penyelesaian.
Perumusan untuk di akhir periode pada akun buku besar untuk mengetahui total atau jumlah beban maupun pendapatan yang dihasilkan selama periode akhir tersebut. D. Jenis-jenis jurnal. Penyesuaian jurnal penyesuaian beban dibayar di muka. Jurnal penyusutan jurnal penyesuaian beban tentang jurnal penyesuaian pendapatan belum diterima. Akun memerlukan akun penyesuaian. 1. Akun perlengkapan. 2. Akun beban dibayar di muka. 3. Akun aktiva tetap. 4. Akun pendapatan. 5. Akun beban. 6. Akun diterima di muka. Baik, saya akan melanjutkan materi kelompok 4. A. Pengertian penyelesaian siklus akuntansi. Akuntansi merupakan kumpulan konsep teknik yang digambarkan untuk mengukur dan melaporkan informasi keuangan dalam suatu unit usaha ekonomi. 1. Neraca lajur merupakan kertas-kertas yang terdiri dari baris dan kolom sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan akhir. Neraca lajur memiliki 7 kolom, yaitu 1. Nomor akun, 2. Nama akun, 3. Neraca saldo, 4. Penyesuaian, 5. Neraca saldo yang disesuaikan, 6. Laba rugi, 7. Neraca. 2. Mempersiapkan laporan keuangan secara umum. Laporan keuangan meliputi ikhtisar yang menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas, serta perubahan ekuitas sebuah organisasi dalam suatu periode waktu tertentu. 3. Jurnal penutup. Jurnal penutup dimaksud untuk penutup akun-akun nominal dalam laporan keuangan. Penutupan pembukaan ini dilakukan dalam sebagai berikut: menghapus nilai pendapatan dan memindahkan nilainya sebagai pendapatan pada saldo akun ikhtisar laba rugi, menghapus nilai beban dan memindahkan nilainya sebagai pengurangan saldo akun ikhtisar laba rugi. 4. Ringkasan siklus akuntansi, bukti transaksi jurnal umum, buku besar neraca saldo, laporan keuangan, jurnal penyesuaian. 5. Siklus akuntansi dapat dikelompokkan dalam beberapa tahap, yaitu: pertama, tahap identifikasi, tahap pencatatan bukti transaksi, tahap membuat ikhtisar laporan keuangan, tahap membuat laporan. Baik, saya akan melanjutkan materi kelompok 5. Dasar-dasar akuntansi. Perusahaan dagang secara umum adalah perusahaan yang tidak membuat produk sendiri, melainkan hanya menjual produk milik produsen kepada masyarakat atau konsumen. Perusahaan dagang juga adalah perusahaan yang kegiatannya utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk. B. Karakteristik. Perusahaan dagang membeli dan menjual produk tanpa pendapat utama murni dari penjualan karakteristik. Modal berasal dari harga pokok produk terjual sebagai perantara antara produsen dengan konsumen, tidak jadi berubah barang dibeli dan dijual. C. Jenis-jenis perusahaan dagang: barang jadi, grosir, eceran, niaga, barang promosi, barang pasaran, barang impuls, produk belanja, barang khusus. D. Perbedaan perusahaan dagang dan jasa. Perusahaan dagang adalah jenis bisnis yang menjual barang atau produk. Perusahaan jasa adalah bisnis yang memberikan layanan kepada pelanggannya. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam perusahaan dagang: aliran kas, rekening akuntansi yang digunakan, pencatatan persediaan, utang piutang, profit perusahaan. Baik, saya akan melanjutkan materi kelompok 6. Pengertian persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk proses produksi atau berkaitan untuk dijual kembali, dan untuk suku-suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Persediaan dapat berupa bahan mentah, jadi, atau suku-suku. B. Klarifikasi.
persediaan. Klarifikasi persediaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu menurut persyaratan akuntansi ditunjukkan untuk menyatakan suatu jumlah aktiva berwujud yang memenuhi kriteria persyaratan standar akuntansi keuangan. Menurut jenis perusahaan, persediaan barang diklarifikasikan sesuai dengan jenis usaha perusahaan tersebut. Sedangkan dalam perusahaan publikasi atau manufaktur, persediaan barang dapat diklarifikasikan sebagai berikut. A. Terdapatnya klarifikasi persediaan yang berbeda di antara perusahaan perdagangan. 2. Manufaktur adalah karena fungsi dari perusahaan itu memang berbeda, sedangkan fungsi perusahaan manufaktur mengolah bahan mentah menjadi produk. Selesai dibagi menjadi 3, yaitu bahan baku, barang dalam proses barang jadi. C. Sistem berskala fisik. Sistem berskala yaitu pada setiap akhir periode dilakukan berhitungan secara fisik untuk menentukan jumlah persediaan akhir. Sistem permanen abadi yaitu melakukan pembukaan atau persediaan pada akhir periode, yaitu dengan membukukan setiap transaksi persediaan, pembelian maupun penjualan.